kita create sebuah habit bahwa the new normal maybe di rumah aja, begitu. Dari yang 3 hal tadi, yang kita lakukan adalah kita mencoba men-capture berbagai macam persona yang berubah di masyarakat, yang mereka sudah beradaptasi. Dari sini ada beberapa persona yang kita dapat. Pertama adalah adaptive shopper. Nah, adaptive shopper adalah orang-orang yang sebelumnya dia misalnya kayak Bapak dan Ibu sekalian gitu punya aplikasi e-commerce atau shopping apps tapi tidak menggunakan gitu. Nah, ini kita melihat kenaikan dari incrementalnya sampai 800% penggunaan aplikasi. Nah, kalau kita lihat mungkin tanggal 23 Maret terjadi penurunan karena ini adalah masanya. Pertama kan tadi saya sempat mention masa pertama tuh mungkin mereka shock gitu ya. By the way, ini bukan yang datar ini 1 Maret itu bukan berarti itu nggak ada yang pakai. 1 Maret itu adalah di angka 100%. Jadi itu adalah stabilitasnya. Nah, habis itu mereka beradaptasi, habis itu menjadi new normal gitu. Total kita melihat sekitar 870.000 atau hampir 900.000 pengguna yang melakukan ini, perubahan ini. Kayak tadi saya bilang, kita melihat bahwa ada peningkatan dari mobilitas. Nah, ini kita melihat bahwa secara mobilitas tidak ada yang berubah. Dan secara aplikasinya, mereka tidak biasa aja gitu. So, secara mobilitas mereka tetap kerja, tapi secara aplikasi juga karena mereka melakukan kerja di kantor atau di rumah sakit atau dimanapun, konsumsi aplikasinya menjadi tidak sebesar yang lain. Nah, ini kita melihat potensial bahwa ini adalah ini yang kita sebut the brave one, orang-orang yang tetap berangkat kerja dan melayani masyarakat. Nah, kita melihat sekitar 2 juta orang yang masuk dalam kategori ini. Yang ketiga adalah market observer. Kayak kita ketahui gitu ya teman-teman bahwa investasi saham dan mata uang itu dalam kondisi yang very volatile, gitu, sangat naik turun. Gitu. Nah, tapi buat market observer ini adalah potensi, karena begitu ada naik turun dan itu adalah opportunity yang mereka bisa ambil, sehingga kita bisa melihat bahwa financial app usage-nya menjadi tinggi. Walaupun yang menarik adalah tanggal 20 atau minggu ini kita melihat penurunan dari aplikasi ini ke level yang normal. Ini bisa disebabkan oleh pemerintah melakukan beberapa langkah financial. Nah, di sini kita melihat total sekitar 130.000. Ini adalah the bored homebody. Banyak orang yang kita lihat secara mobilitas, mereka tiba-tiba ada di rumah. Dan dari mobilitas itu, karena mereka nggak harus commute, mereka punya banyak waktu di tangan. Nah, apa sih yang mereka lakukan dari waktu ini? Kita melihat peningkatan dari entertainment app usage, mulai dari bermain game, nonton, dan yang menarik adalah peningkatan di pencarian hobi. Jadi orang-orang yang mencari hobi misalnya bercocok tanam, Vespa, atau mencari puzzle dan Lego itu meningkat. Orang-orang yang dengan kondisi ini karena punya banyak waktu, mereka memonitor kondisi fisiknya. Jadi secara health application-nya mulai meningkat, dan ini peningkatannya juga cukup tinggi, dan dia juga kayak aplikasi yang meng-stress, calm, dan sebagainya macamnya, itu juga meningkat. Nah, ini ada 130.000. Mungkin kita tahu ya bahwa dengan di tengah pandemi sekarang ini, COVID-19, industri yang paling terkena impact-nya adalah travel. Oke? Dan karena nggak bisa keluar. Tapi itu bukan berarti bahwa mereka nggak mau traveling gitu. Imagine
sampai tanggal 23 Maret kita masih melihat orang-orang yang menggunakan travel apps itu masih sangat tinggi, gitu. Mereka men-search dan ketika kita compare, orang-orang yang melakukan search mengenai travel destination juga tinggi. Nah, ini menurut kita adalah buat teman-teman travel industry, ini adalah sebuah opportunity